Ya, ini kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Masih kita berbincang ya mengenai evaluasi berkala yang akan dilakukan dalam program makan bergizi gratis atau MBG. Mumpung ada Prof Hardinsyah di sini, Prof, gitu kan. Kalau Anda melihat secara general, tidak hanya di Jawa saja, tapi juga di beberapa daerah lainnya di tanah air begitu ya. Sebenarnya makanan-makanan yang kemudian disajikan tersebut kepada anak-anak sudah sesuai tidak sih dengan mutu gizi nasional? Saya hanya lihat yang di media ya. Ya, yang viral-viral lah ya. Terus gitu. pernah juga berkunjung yang di Bogor ya. Ada suatu MBG awal. Ya, sesuai ya, mostly ya. Itu makanan-makanan diolah dari pangan lokal. Bahwa kita tidak memungkiri ya bahwa gula aja di Indonesia juga kadang-kadang didatangkan dari luar negeri. Toh kalau ada gula terus dibilang ini tidak produk lokal. Saya kira terlalu miris banget kalau menyebutkan bahwa ini bukan pangan lokal. Mostly itu pangan lokal. Ada garam di sana, garam pangan lokal, bahwa kita juga tidak memungkiri bahwa ada garam yang diimpor, betul. Tapi mostly Nggak mungkin juga nggak produk lokal. Nggak pakai itu gitu ya, Prof. Tapi bagaimana dengan menu-menu yang kemudian juga sempat ramai diperbincangkan? Menu burger untuk anak gitu. Banyak dokter gizi yang kemudian menyayangkan mengapa ada menu ini gitu. Ya saya nggak tahu ya, burger itu kan bisa dibuat daging, pasti daging giling ya. Bisa burger dari daging giling ayam, bisa daging giling sapi. Saya nggak tahu ayamnya dari mana, sapinya dari mana. Tapi mostly ayam kita nggak impor ya. Daging sebagian kecil diimpor, tapi itu untuk high class hotel biasanya ya. Nah, salutnya kan bisa diganti sebenarnya ya. Bentuknya seperti burger itu hanya nama. Sama sekarang banyak di beberapa program saya ada chicken katsu, tapi itu pangan lokal, hanya kita pinjam namanya supaya anak-anak suka. Supaya anak-anak senang begitu ya? Supaya anak-anak senang. Kalau kita ayam goreng tepung gitu sebenarnya mah ya, ayam crispy. Jadi harus dicek juga, jangan labelnya chicken katsu terus kita bilang, wah ini pangan impor gitu, oh ini nggak bagus dikenalin. Ya, jadi bisa aja dikombinasikan nanti. Misalnya seperti kalau di Jawa Barat itu kan terkenal misalnya ada apa dari Chinese Sunda itu kan siomay ya. Itu kan pasti dari ikan ya. Dan ada juga yang dari udang, ada juga yang dari ayam. Itu kan semua bisa digunakan dari pangan lokal, tapi namanya siomay. Kita nggak pernah marah kan menggunakan kata siomay. Iya. Ya. Mungkin 100 tahun lagi katsu itu udah biasa di Indonesia, sama dengan siomay yang 100 tahun lalu baru dikenalkan. Mungkin kalau ikannya disebutnya ikan fish atau cilok, lebih milihnya yang fish kali ya, yang barat-baratan begitu ya. Nah, tapi Prof, kemudian bahwa tadi kan Prof juga sudah menjelaskan bahwa sebenarnya waktu yang ideal untuk dari makanan itu dimasak, kemudian sampai ke siswa yang dimakan itu kan 4 jam. Nah, kemudian ada nggak sih sebenarnya bahan-bahan makanan yang sebenarnya gizinya tinggi, tapi juga tahan lama begitu? Ya, tahan lama itu biasanya pertama dilihat dari kadar airnya ya. Semakin banyak kadar air, seperti berbagai jenis pangan hewani, ikan, daging itu kan kadar airnya tinggi. Kemudian proteinnya, sehingga itu gampang sekali bakteri berkembang di sana. Jadi prinsipnya memang yang kadar airnya rendah. Biasanya makanan yang dibakar, yang digoreng, ya, yang ditumis, itu kan rendah kadar airnya. Tapi begitu sop, nah itu kan mulai. Tapi kan lagi-lagi tadi yang penting cara masaknya. Mulai dari penyediaan ya, pemilihan jenisnya, pengadaannya, sertifikat pengadaan juga ada kan sekarang. Betul, ada. Ya, seperti saya lihat ada NKV, kalau teman-teman dari kedokteran hewan mengembangkan dengan Kementerian Pertanian produk telur yang NKV, artinya dia memenuhi syarat veteriner, kesehatan veteriner, daging juga gitu. Jadi ada sertifikat ketika di hulunya. Nah kalau itu diolah dengan cara yang benar, nah istilahnya mengikuti mewaspadai critical control point ya, titik kendali kritis, maka setiap tahap tadi sudah diawasi sampai ke mulut anak ya jadinya aman gitu. Jadi lagi-lagi tadi sama dengan tidak hanya soal keamanan, nanti masalahnya lagi-lagi soal kualitas. Ya. Aman tapi kalau kok harusnya porsinya segini kok jadi mengecil. Makanya Anda termasuk yang sepakat tidak bahwa di setiap SPPG tersebut dihadirkan kemudian ahli gizi yang kemudian betul-betul memang mumpuni ya, dan juga tidak hanya 1, 2 ahli gizi. Ya, karena tahap pertama dari perencanaan menu adalah menyusun menu sesuai dengan yang dibutuhkan gizinya. Ya.
namanya makanan bergizi, pasti harus menu yang bergizi. Di situ peran ahli gizi untuk merencanakan menunya, mengawasi apakah betul nggak yang dibuat dan disajikan di porsi ini memenuhi 1/3 atau 1/4 kebutuhan gizi anak ketika dia jadi makan siang atau sarapan tadi. Di samping itu soal keamanannya pada tahapan-tahapan tadi. Nah, termasuk juga kalau kemudian kita berbicara mengenai MBG ini lagi-lagi ya proses pengawasan lebih ketat gitu kan. Tapi salah satu kemudian solusi yang kita sempat dengar juga dari Wakil Kepala BGN kan akan kemudian menghadirkan di setiap SPPG ini ada ahli gizi. Kita masih butuh ribuan ahli gizi. Bahkan juga akan di setiap SPPG diharuskan ada 2 chef profesional gitu. Ini sebenarnya kalau Anda lihat secara kebijakan seperti apa? Karena kan lagi-lagi kita bahasnya anggaran nanti gitu loh. Ya, saya kira itu punya dampak beberapa ya. Walaupun niatnya saya kira bagus, tapi mungkin secara operasional tidak mudah juga ya. Menghadirkan ahli gizi dalam setiap SPPG dan ribuan saya kira memang bagus. Cuma itu akan menjadi sangat costly juga saya kira ya. Jadi mungkin tidak perlu harus seperti sensus ya, satu-satu dicek, itu nggak perlu ya. Sampling dengan metode ilmiah kan cukup saya kira ya. Jadi perencanaan menu yang sudah matang dan sudah disetujui itu lebih penting. Artinya kalau menunya seperti ini, mungkin setiap SPPG ataupun setiap wilayah itu bisa merencanakan ya menu itu dalam 30 hari yang berbeda-beda, 20 hari lah ya, berbeda-beda, dan itu harus disetujui dan harus ada contohnya dulu dan lain sebagainya. Tapi kadang biasanya kayak beda-beda, tapi yang hari ini tahu kuning, besok tahu semur. Ya itu yang harus dikontrol. Artinya bagaimana perencanaan menu tadi merata gitu. Jadi asupan gizi yang terencana ke anak-anak ini akan sangat berdampak daripada ketika monoton tapi dengan variasi aja gitu. Tahu terus dalam waktu sebulan misalkan, walaupun berbeda-beda rasa. Nah itu tetap aja kan gizinya tetap tahu, protein bagus. Cuma kalau monoton saya kira juga akan tidak punya dampak positif ke anak-anak. Harus variatif dan seimbang. Kalau nggak seimbang ya sasaran jangka panjang untuk anak-anak agar bertumbuh menjadi sehat dan pintar dan ceria tadi itu tidak akan tercapai. Dan ini harus dibangun dari awal memang. Jadi perencanaan gizi yang ketat dan pengawasan mungkin tidak perlu setiap saat dilihat, tapi secara sampling dan lain sebagainya, yang secara saintifik saya kira juga sudah bisa dibenarkan, karena pasti ada perimbangan biaya juga ya. Kalau misalkan seperti itu bisa jadi membengkak. Siapa nanti yang kuat? Atau mungkin untuk menekan itu, untuk melihat kan untuk pengawasan dan juga penyediaan kan dibutuhkan SDM yang terampil. Apakah mungkin bisa dilakukan pelatihan-pelatihan khusus bagi mereka yang kemudian bertugas mengawasi, memasak, hingga mungkin mengantarkan makanan dari MBG tersebut? Ya, saya kira perlu ya. Training of trainer itu perlu juga saya kira. Jadi tidak perlu semua, tapi bisa di train of trainer itu. Jadi setiap SPPG itu memang punya ahlinya dan lain sebagainya. Tetapi ya mungkin tidak setiap saat ada di situ juga, kalau enggak bisa sangat membengkak biayanya. Jadi saya kira perlu juga trainer untuk menjangkau ke seluruh Indonesia, dan variasi makanannya sesuai dengan produk lokal, ekonomi lokal dan lain sebagainya itu betul. Dan misalkan kayak rasa lokal ya, itu perlu kemudian dipertanyakan banyak. Perlu diangkat, karena memang saya kira dulu awal-awal saya kira tujuan dari MBG itu salah satunya membangkitkan ekonomi daerah, ekonomi lokal dan lain sebagainya. Kalau misalkan burger tadi misalkan, yang penting kan kontennya juga ya, kemasan dan lain sebagainya. Tapi nilai gizinya itu tetap terencana dengan baik, seperti itu. Mungkin saya tambahkan sedikit, Kak Maria ya. Jadi saya kira kebijakan yang diawali dengan tata kelola yang baik, di situ ada seorang akuntan agar tata kelola keuangannya bagus, di situ ada seorang tenaga gizi sehingga tidak hanya untuk perencanaan menunya, karena ini kan harus dievaluasi, dipantau status gizinya nanti, bekerja sama dengan puskesmas setempat. Puskesmas saja sekitar 30% itu belum ada tenaga gizi. Ya, jadi dia juga akan bekerja sama dengan timnya, akan memantau status gizi. Bayangkan itu ada 3.000 yang harus dia pantau sekali 3 bulan paling tidak. Kalau balita tiap bulan kan ya, bekerja sama dengan posyandu. Jadi menurut saya tata kelola rancangan bangun SDM-nya itu udah bagus. Yang lemah itu kan sebenarnya tentang pengawasan ya, yang belum mengikuti semua pada SOP ya. Ya itu kita harapkan kemudian ada perubahan betul, gebrakan dalam program MBG ini agar tidak lagi-lagi kita dengar ya ada kasus-kasus. Satu lagi sebenarnya kan sekarang tuh ada Korwil namanya ya, per wilayah tapi pada tingkat provinsi. Kalau bagusnya, kalau tadi hari demi hari tadi oleh tenaga di SPPG-nya yang memantau dan mencicipi tadi sebelum dikeluarkan, harusnya sekali seminggu ada Korwil yang memantau
Nah, menurut saya satu provinsi Korwil nggak akan cukup bisa keliling ratusan. Random sampling aja gitu ya? Iya, karena tiap minggu dia harus random sampling untuk memeriksa apakah yang ditetapkan tadi dalam SOP dilaksanakan apa tidak. Ya, jadi di samping ada peran masyarakat, orang tua juga boleh kok jadi independen pengawas. Betul. Ya, jadi bisa jadi volunteer datang tiap hari ke sekolah giliran untuk tadi. Ya, mulai memantau aromanya, kualitas. Komite sekolah harus aktif Ya, ya. betul sekali. Bisa digerakkan. Mbak juga ya, sebenarnya kan oleh Iya. pemerintah, oleh BGN, karena kan sudah disediakan juga hotline tuh ya. Iya. Tidak hanya bagi para guru, para orang tua murid juga kemudian bisa. Bahkan di dapur, betul nggak pengadaannya ya? Ada orang tua komite Baik. sekolah datang ke dapur, Iya. betul nggak pengadaannya ini basi apa enggak? Kita tunggu. apakah Ayamnya fresh kemudian apa enggak gitu. Harapan dari Prof juga bisa diterapkan di MBG Iya, selanjutnya. betul. Terima kasih Perbaikannya. banyak, Prof. Prof, makasih banyak waktunya. Baik, baik. Terima kasih. Terima kasih banyak Terima telah kasih. bergabung bersama kami.